Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustadz Tian Al-Fatih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan pahala barokah ganjaran disampaikan kepada beliau dan umumnya kita semua selaku yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nanti, yaitu Tablighul Islamiyah, yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Umar bin Shaleh As-Segaf. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-Rizal Syiri syarifi syair al-asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا بشر لك البشر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين الحاضرات yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, وبالخصوص سيد الوالد الحبيب علي العطاس متعنا الله بطول حياته. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bilkhusus al-habib al-mahbub al-habib Zain al-Attas mata'na Allah bituli hayati. Bilkhusus al-habib Ahmad al-Shajiri mata'na Allah bituli hayati. Bilkhusus al-Ustad Radi, bilkhusus al-Ustad Tian, bilkhusus al-Ustad Muhammad, bilkhusus al-Ustad dan banyak lagi para asatidz lainnya. Mudah-mudahan yang saya tidak sebutkan namanya juga satu persatu, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat afiat. Begitupun kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah tidak keluar kita dari tempat ini melainkan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati kelahiran yang mulia, kelahiran Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu luar biasa kepada kita. Salawat berserta salam
kita limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Memperingati Maulid Nabi ini perkara yang sangat baik. Bermacam-macam hal terkumpul di sini. Yang pertama silaturahmi, betul. Yang jarang ketemu jadi bisa ketemu. Tahlil, zikir, salawat kepada Nabi, berkumpul dengan ulama, para habaib, para asatiz, maka bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Tahu nggak berkah? Tahu nggak artinya berkah? Ini kadang-kadang kita kan nyari berkah mulu nih. Berkah, tahu nggak berkah? Apaan berkah? Hah? Ngara barokah. Apa barokah? Barokah itu sesuatu yang kita miliki. Apa yang sudah ada pada diri kita itu bertambah. Contoh, kita punya duit di kantong 50.000. Kita sedekahkan 30.000, tinggal 20.000. Lalu Allah datangkan lagi rezeki 50.000 lagi kepada kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, yang disebut min haitsu la yahtasib. Datang 50 lagi, jadi duit kita berapa? 70. Yang tadinya kita tinggal 50 jadi 70. Itu namanya berkah. Contohnya lagi apa? Kita punya duit di kantong sekian. Ini duit belum habis di kantong kita udah datang. Itu namanya berkah. Begitupun amal dan lain sebagainya, itu yang dikatakan barokah. Dan pada malam hari ini kita mencari keridhaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ratib, kita baca maulid, menyanjung-nyanjung Nabi kita Muhammad. Ini memang diperintahkan oleh Allah. Kita bersolawat itu diperintah oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat. Allah sholat nggak? Pak, tidur. Allah perintahin kita sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah perintahin kita puasa, Allah puasa nggak? Tapi Allah perintahin kita sholawat sama Nabi, Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi. Siapa itu? Jangan dibuat main sholawat sama Nabi. Ada aja. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu diwajibkan oleh Allah. Jangan mempermainkan sholawat. Karena apa? Kadar sholawat ini tinggi. Nanti ketulak sama diri kita. Kalau tujuan kita bercanda, jangan bawa sholawat. Ngerti nggak kira-kira itu? Kalau enggak, ntar belajar lagi dah. Sama Nabi jangan sok cinta, kalau sama zuriyah Nabi nggak cinta, percuma. Ya. Salawat kepada Nabi Muhammad ini derajatnya tinggi, tinggi luar biasa. Kenapa? Apapun mukjizatnya para anbiya, sehebat apapun para nabi tersebut, maka mukjizat itu tidak bisa sempurna terjadi apabila seseorang nabi itu tidak menyertai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun nabinya, kalau dia nggak mau sholawat sama Nabi Muhammad, atau dia lupa kepada Nabi Muhammad,
maka akan datang teguran kepada para nabi tersebut. Contoh, manakala Nabi Allah Musa alaihi salam membelah lautan dengan tongkatnya, di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Musa mau ketuk itu pantai agar laut itu terbelah. Dipukul pertama nggak terbelah, dipukul lagi nggak terbelah, dipukul lagi nggak terbelah, sampai 6 kali. Nabi Allah Musa ini kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung sama Allah. Orang yang bisa ngomong langsung sama Allah, nggak sembarangan, nggak semua manusia itu bisa, nggak semua nabi itu bisa, masing-masing kelebihannya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan saya pukul ini pantai dengan tongkat ini, namun tidak terbelah. Faja'a Jibril alaihi salam, maka datang malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, tidaklah sekali-kali engkau mampu membelah lautan ini ya Musa dengan tongkatmu, kecuali engkau harus. Manakala dia memukul tongkat tersebut, dia bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia pukul. Saya punya guru, saya di luar, Habib Rahman Segaf, beliau bilang salawatnya para nabi kepada Nabi Muhammad itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawatnya para nabi kepada Nabi Muhammad. Kalau salawatnya para sahabat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita umat, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan dilongkap, ya enggak? Jangan dilongkap. Kita sahabat bukan, nabi bukan, sampai RW bukan juga. Ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ketika dia pukul itu tongkat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka terbelah itu lautan menjadi 12 pecahan. Yang kita tahu cuma satu, terbelah satu, membuat satu ruas jalan. Enggak, 12 ruas jalan. Dengan satu pukulan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, bahnya yang begitu dahsyat, ketinggian air sampai 3 kilo. Dari sini kemana nih? Dari sini sampai depan jalan raya nih kira-kira ya. Ada nggak 3 kilo tuh? Ada. Tinggi luar biasa itu air di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh khawatir, takut dengan air yang begitu dahsyat. Datang malaikat Jibril. Apa yang disuruh malaikat Jibril? Bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam maulid tiba itu ditulisin, qala nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Nabi Nuh itu diselamatin sama Allah gara-gara bawa nur Nabi Muhammad dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena yang pertama bawa nur Nabi Muhammad, yang kedua selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi keselamatan para anbiya pun dalam artian begini, nyawanya ini para nabi, agar Allah nggak murka, ini adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Karena semua itu para nabi juga punya kesalahan, cuma dimaaf sama Allah, nggak ada dosa. Nabi Allah Adam begitu juga, bapak kita manusia nih, semua mereka itu bisa selamat, bisa tinggi derajatnya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu kisah di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa melihat ada satu gunung yang dari goa itu memancarkan cahaya, mengeluarkan cahaya yang begitu dahsyat. Sehingga Nabi Allah Isa ini heran, antik lihat dari jabal. Heran dia sama ini gunung yang mengeluarkan pancaran cahaya. Nabi Allah Isa ngangkat tangan minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam goa ini ya Allah. Sehingga cerita Allah izinkan Nabi Allah Isa, bebatuan yang ada di pintu goa itu runtuh. Lalu Nabi Allah Isa ini melihat ada satu orang laki-laki yang keluar dari goa tersebut dengan postur badan yang berbeda pada saat itu. Lebih tinggi dia. Ini orang dari dalam gua keluar dengan penuh semangat. Dia tanya, apakah ini sudah sampai kepada zamannya Muhammad Rasulullah? Kata Nabi Allah Isa, belum. Anak Isa binti Maryam. Sedih ini orang. Meneteskan air mata ini orang. Engkau ini siapa? Kata Nabi Allah Isa. Ana min qaumi Musa. Saya ini orang daripada kaumnya Nabi Allah Musa. Jauh 600 tahun. Berapa lama engkau di dalam ini goa? Sittahnya am. Saya udah 600 tahun di dalam ini goa. Ada orang sini ngumpet di goa 600 tahun. Ada. Apa yang kau perbuat sampai 600 tahun di dalam gua begini? Saya punya Nabi Allah Musa. Dia kirim salam kepada Nabi Muhammad. Saya sebagai wasilahnya. Allah tidak ambil saya punya nyawa karena saya masih punya beban satu, yaitu menyampaikan salam Nabi saya, Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad itu jauh 1100 tahun. Karena dari Nabi Musa ke Nabi Isa 600 tahun, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun. Itu orang ada di dalam gua sampai 1100 tahun. Cuma menyampaikan salam Nabi Allah Musa kepada Nabi Muhammad. Ketika ini orang sudah nyampein salam, dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia baca syahadat kepada Nabi Muhammad, dia sampaikan salamnya Nabi Musa. Nggak lama dari itu ini orang minta pulang ke goa. Sampai di goa dia meninggal di dalam goa tersebut. Bayangin cuma nyampein salam. Begitu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mesti benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Mesti benar-benar faham dengan Nabi Muhammad. Mendalam tentang Nabi Muhammad. Kalau orang nggak cinta sama Nabi Muhammad, tibang-tibang doang, tahu doang, demen doang, nggak cukup. Makanya kita selalu berdoa agar selalu diberikan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah-mudahan. Ini kita mudah-mudahan terus. Nah, ini anak-anak mudah-mudahan Pak kita dapat syafaat, mudah-mudahan. Bahasa mudah-mudahan itu bisa dapat, bisa kagak. Emang situ mau nggak dapat syafaat? Mau kemana situ? MC nih kebanyakan MC. Ini lagi umat amin aja lagi. Jangan mudah-mudahan. Wajib kita dapat syafaat Nabi di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Pak kita dapat syafaatul uzma. Itu menanti yang sekarang, ambil yang sekarang. Kita kan susah nih, ambil yang sekarang biar hidup kita senang. Karena kuncinya dalam kehidupan apapun, ente mau kerja hebat kayak apapun, mau dagang ente hebat kayak apapun, kalau ente nggak cinta dan nggak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan hancurkan ente. Pasti Allah bakal hancurin ente. Kenapa saya bilang begitu? Kalau para nabi aja Pak, para nabi lupa sama Nabi Muhammad, itu dapat teguran keras dari Allah.
keras tegurannya. Apalagi kita, nabi bukan, rasul bukan, ya enggak, presiden bukan, menteri bukan, sampai lurah bukan juga, RT bukan. Nah, Pak RT belum disebutin, ada nggak Pak RT-nya? Ada, kita doain biar panjang umur Pak RT. Pokoknya semuanya udah mati, biarin dia sendiri. Jadi orang kalau dia nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad, itu bakal dapat teguran keras, Pak. Sama, kita pun akan ditegur oleh Allah. Karena para nabi pun ditegur sama Allah. Mau saya kasih contoh? Mau nggak saya kasih contohnya? Nabi Allah Yakub alaihi salam. Tahu Nabi Yakub? Tahu nggak Nabi Yakub? Enggak. Oh, pintar dia. Enggak tahu. Emang nggak pernah ngeliat. Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Ini anak kecintaannya Nabi Allah Yakub. Satu, ketampanannya yang luar biasa, parasnya yang begitu istimewa, badannya yang mengeluarkan aroma wewangian, walaupun dia sudah pergi, wanginya tertinggal. Itu Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yakub ini kan bawa amanah dari bapaknya Nabi Allah Ishak, dari bapaknya lagi Nabi Allah Ibrahim, menyampaikan risalah tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa beban, yaitu menyampaikan kepada Bani Israel, yaitu anaknya Nabi Yakub yang begitu banyak luar biasa, tentang risalah kedatangan Nabi Muhammad. Lalu karena beliau selalu menyampaikan risalah Nabi Muhammad, Allah kadoin sesuatu yang istimewa, yaitu Nabi Allah Yusuf dikasih hadiah sama Allah. Yang Nabi Muhammad katakan, separuh orang yang ada di dunia ini, yang cakep-cakep, yang jelek minggir dulu, yang cakep-cakep dikumpulin, yang cakep-cakep, yang jelek minggir, yang cakep-cakep kumpulin, yang ada di dunia ini nih, sama satu Nabi Allah Yusuf. Yang satu dunia ini gak ada apa-apanya, saking cakepnya. Begitu antusias luar biasa Nabi Yakub, lupa. Biasa deh Pak, namanya manusia, kita juga begitu, betul. Iya, duit banyak, lupa sama sembahyang. Betul. Sama sedekah, lupa. Ntar udah habis, ingat setan ya. Baru dia ngadu lagi ke Tuhan, ya Allah duit saya nggak punya. Kemarin banyak film nggak mau sedekah, bego. Nabi Yakub dikasih kado istimewa, Nabi Yusuf lupa sama Nabi Muhammad. Dibiarkan sama Allah sampai umur meranjak 11 tahun, Nabi Yakub gak menyampaikan risalah tentang kedatangan Nabi Muhammad lagi, lupa. Punya anak cakep begitu, badannya wangi, sehingga Allah pisahkan antara Nabi Yakub dengan Nabi Allah Yusuf. Sebabnya dipisahkan oleh Allah karena itu teguran Pak dari Allah. Nabi Yakub lupa sama Nabi Muhammad, lupa sama amanah yang sudah ditanggungnya. Allah pisahkan Pak 30 tahun. Lama apa sebentar? Tiap hari Nabi Yakub kerjaannya nangis, matanya sampai katarak, sampai buta. Ada orang sini nangis 30 tahun, meninggal besok loh. 30 tahun nangis, Allah nggak pertemukan juga sampai Nabi Yakub ingat dulu. Manakala Nabi Allah Yakub udah tua, udah payah Nabi Yakub. Duduk di bawah satu pohon, dikumpulin anak cucunya semua nih.
Bani Israel disebut Bani Israel itu karena Nabi Yakub punya nama lain, namanya Israel. Nabi Muhammad punya nama lain Mustafa, Hadi, Gasif, banyak Nabi Muhammad namanya 313. Nah, Nabi Yakub punya nama lain namanya Israel. Bani Israel gitu. Nah, Israel, Nabi Yakub punya anak banyak, Bunyamin, Yusuf, Yahuda. Nah, Yahuda ini cikal bakal Yahudi. Nih, anak Nabi Yakub. Dia kumpulin semua anak keturunannya, udah payah keadaannya. Lalu di situ Nabi Allah Yakub mengatakan, wahai anak cucuku, sesungguhnya aku menanggung beban dan amanah dari Allah untuk kusampaikan kepada engkau tentang datangnya Nabi akhir zaman, ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim cicing wae. Manakala Nabi Allah Yakub menyebutkan nama Nabi kita, Allah berikan aroma tubuh Nabi Allah Yusuf kecium. Kaget Nabi Yakub di situ. Yusuf, Yusuf, langsung manggil nama Yusuf. Sampai ketiga kali dia manggil nama Yusuf, anaknya yang lain bertanya, kenapa ya Abah? Aku mencium bau tubuh Yusuf. Yusuf belum mati, dia bilang. Manakala aku menyebut nama kekasih Allah Muhammad Rasulullah, Allah berikan aku Yusuf. Maka pada saat itu Nabi Allah Yakub berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad Rasulullah, dengan derajatnya yang tinggi di sisimu ya Allah, izinkan aku bertemu dengan anakku Yusuf. Dan tidak sekali-kali lagi aku melupakan daripada apa yang sudah menjadi tanggungan aku untuk menyampaikan risalah tentang kekasihmu. Dengan kemuliaannya ya Allah, tolong ya Allah pertemukan aku dengan anakku Yusuf. 1 minggu kemudian Allah pertemukan tuh Nabi Allah Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Dengan namanya Nabi Muhammad, dengan menyebut namanya, Allah kabul dia punya hajat, dia punya keinginan. Dan Nabi Allah Yakub mengatakan kepada Nabi Yusuf, ya Yusuf, ya waladi, wahai anakku, janganlah engkau pernah lupa akan satu beban yang memang engkau pun menanggungnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan risalah tentang kedatangan Nabi akhir zaman, ismuhu Muhammad. Sampai dipesanin begitu Nabi Yusuf. Jadi mulia nggak Nabi kita tuh? Mulia nggak? Mulia luar biasa. Ditegur Pak, para anbiya pun ditegur sama Allah begitu keras. Sampai dia ingat kepada Nabi Muhammad. Begitupun kita Pak. Kenapa sih hidup susah aja? Lo ingat dong sama Nabi Muhammad. Wasilah dong kepada Nabi Muhammad. Sholawat dong kepada Nabi Muhammad. Lo gak mau sholawat, lo gak mau ingat siapa Nabi Muhammad, lo gak mau tahu siapa Nabi Muhammad, wajar Allah kasih kita susah. Jelas gak kira-kira? Jadi kalau kita tiap hari minimal nih ngamalin 500 sholawat sama Nabi, minimal 500. Kata Nabi Muhammad di dalam janjinya, di dalam hadisnya, ya, man shalla alayya khamsami amarrah lam yaftakir abadan. Siapa-siapa seseorang daripada umatku, dia bersolawat kepada aku sehari 500 saja, lam yaftakir abadan, enggak bakalan miskin seumur-umur hidupnya. Subuh sholawat 100 sama Nabi, zuhur 100, asar 100, maghrib isya 500. Gak bakalan miskin seumur umur, gak bakal susah. Andai datang kesusahan itu gak akan lama.
Allah kasih jalan keluar buat di kita dengan kemuliaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunci dalam kehidupan itu adalah perbanyak sholawat kepada Nabi. Zikiran boleh, dia punya banyak zikiran. Tapi kalau tanpa menyebut nama Nabi Muhammad gak ada arti zikiran kita. Memperingati maulid Nabi Muhammad, mengingat tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ini malam yang mulia, malam maulidnya Nabi, malam yang mulia. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Malam Lailatul Qadar, gak ada apa-apanya malam Lailatul Qadar dengan maulid Nabi. Karena apa? Tanpa Nabi Muhammad gak ada malam Lailatul Qadar. Betul? Iya. Allah selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad. Makanya orang kalau masang dinding Allah Muhammad selalu berdampingan. Karena apa? Di pintu surga pun berdampingan nama Allah. Sebelah kanan nama, sebelah kiri nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga ada kuncinya, Pak. Apa kuncinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedorong tuh pintu. Kuncinya masuk surga, sholawat amanah sama Nabi. Kalau ente gak doyan sholawat sama Nabi, gak mau sholawat sama Nabi, jangan ngarep masuk surga. Jangan ngarep, jauh kita. Kuncinya cuma sholawat aja udah. Nabi Muhammad bisa berikan syafaat kepada kita kecuali satu perkara yang Nabi Muhammad gak mau. Apapun kesalahan kita, apapun kejelekan masa lalu kita taubat kepada Allah, sebenar-benarnya kita ibadah, Allah akan ampuni. Kecuali satu hal Nabi gak mau, dan Nabi gak mau tolongin. Apa? Tarkis shalah ma'asiyatil badan. Orang yang ninggalin sholat tapi badannya sehat, Nabi gak mau kasih syafaat buat dia. Badannya sehat, segar, tapi suruh sujud sama Allah gak mau. Nabi gak mau tolongin di akhirat. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, masih kemungkinan besar ditolong sama Nabi Muhammad, dibantu sama Nabi Muhammad. Tapi kalau orang udah ninggalin sholat, Nabi Muhammad gak mau tolong. Suruh sujud sama Allah kagak gak mau. Pak, iblis dikutuk sama Allah. Iblis ini kan bangsa jin. Iblis belum diciptain sama Allah. Iblis ini sebelumnya bangsa jin, namanya Azazil. Ini iblis awalnya bangsa jin, baik, sami'na wa ta'na. Apa yang Allah perintahin dia dengar, dia taatin udah. Ini iblis. Namanya Azazil, dikutuk sama Allah dengan nama kutukan, namanya iblis. Itu nama kutukannya. Tapi pertanyaannya, iblis dikutuk oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara gak mau sujud kepada Nabi Adam. Kata iblis, ya Allah, andai engkau meminta kepada aku, kata iblis nih, bersujud kepada engkau selama-lamanya, niscaya aku Azazil akan sujud kepada engkau selama-lamanya. Tapi ketika engkau meminta aku sujud kepada Adam, maka niscaya aku tidak akan sujud selama-lamanya. Jadi iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi mau sujud kepada Allah. Nah sekarang tinggal kita pikirin nih, kalau iblis yang sial dangkalan masih mau sujud sama Allah, ada manusia yang gak mau sujud sama Allah, berarti lebih sial dari iblis. Jangan takut sama iblis yang gak sembahyang, jangan takut sama setan, gak usah takut karena dia lebih daripada setan, lebih daripada iblis. Karena apa? Iblis aja gak berani. Iblis tetap sujud sama Allah, gak berani iblis melawan Allah.
Sampai saat ini pun iblis masih mengharap kepada Allah, ya Allah izinkan aku sujud kepada engkau. Tapi iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam, itu doang. Sama Allah, wah luar biasa iblis. Aku nggak butuh surga, aku nggak butuh apapun, kata iblis. Andai engkau meminta aku sujud kepada engkau, aku akan sujud asal jangan Adam. Udah segitu doang. Tapi iblis sujud sama Allah. Mau nggak iblis sujud? Mau. Banyak manusia umatnya Nabi Muhammad lagi nggak mau sujud sama Allah. Nabi Muhammad nggak bisa tolong. Kata Nabi Muhammad, iblis saja masih mau sujud, dia nggak mau sujud. Nabi Muhammad nggak bisa tolong. Itu urusan dia sama Tuhan ya. Urusan dia sama Allah. Jadi kita mesti paham juga. Memang kuncinya sebenarnya hidup di dunia simpel, Pak. Kerjain sholat 5 waktu. Apa yang difardukan oleh Allah kita jalanin. Apa yang Allah larang kita jauhin. Ibu-ibu juga begitu. Ibadah yang rapi, taat sama suami. Mau masuk surga pintu mana? Ditantangin. Bu, kayaknya pulas di belakang. Taat sama suami, Bu. Mau masuk surga pintu mana juga ditantangin. Terbuka. Kalau orang perempuan taat sama suaminya udah luar biasa udah. Ini kadang-kadang kagak berantem. Gak gara-gara duit, gara-gara anak. Gak gara-gara anak, gara-gara tetangga. Ada yang diributin, ya gara-gara tetangga, gara-gara beras. Nggak dimasakin marah laki-laki. Jangan jauhin. Intinya kita ini umat manusia simpel. Ibadah, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Udah, nggak usah wirid banyak macam-macam udah. Kadang-kadang nonton di YouTube, wah dapat amalan ini, diamalin aja besok jalannya keliling telanjang udah gila udah. Banyak yang begitu, banyak. Saya sering nemuin, Bib tolongin Bib, anak saya Bib. Kenapa ini anak jadi begini? Maunya telanjang aja maunya. Dipakein telanjang lagi. Yang perempuan juga ada yang begitu, telanjang juga dipakein dibuka lagi. Kenapa ini bisa begini? Ngamalin wiridan, Beb. Ya Allah, kok bisa sampai begini? Siapa gurunya emang yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa ini amalan? YouTube, Beb. Sama Mbah Google. YouTube sama Mbah Google yang ngasih. Pantes telanjang. Jangan. Apalagi di sini kan banyak nih guru-guru kita meminta amalan kudu ada sanadnya. Mesti ada garansinya. Amalan gak sembarangan. Ini gak ada amalan baca kulhu. Sehari baca kulhu berapa? Saya kalau habis sholat 41 kali balik kulhu. Wah kuat kata saya. Jangan-jangan sholatnya juga kulhu juga. Iya kulhu juga. Karena kalau sholat yang panjangan kayak mentokmu kulhu ina atau ina. Kulhu ina atau ina kulau jurubil palak. Asar pulau jeruk palak, maghrib pulau jeruk palak lagi. Yang lain ya biar panjang. Baca Yasin tuh, Waqiah, pulas. Iya giliran berjamaah aja imamnya baca lama. Kalau di rumah ya padahal mau kulhu juga dihajar sama dia. Jangan, kalau nyimamin orang sholat, jangan. Biasa aja, ente biasa baca di rumah apa? Kulhu. Ya baca kulhu. Kuliah sama kulhu. Ya udah baca itu. Gak usah dipanjang-panjangin. Munafik namanya. Yang gak ada orang yang merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan main. Padahal di rumah. Amin. Di rumah mau begitu ngebut. Nah iya, di depan orang aja dilagu-laguin. Ini nggak biar dikata.
Kalau qori emang tugasnya lain. Satian tahu singgung tak? Enggak, kalau qori emang benar tugasnya, yang penting ikhlas. Satian yang penting ikhlas. Iya, semua segala sesuatu harus ikhlas. Kita sholat 5 waktu yang benar, pakaian yang rapi. Sholat pakaian yang rapi, biar prihatin kita mau urusan Allah. Perhatian. Peci beli yang banyak nih, peci atuh dong, itu aja tuh peci, nggak berubah, sampai benangnya kusut masih dipakai juga. Yang putih dari putih sampai coklat masih dipakai. Baju koko beli 3 tahun yang lalu. Ya Allah, ini daki di sini udah penuh nih. Nyucinya seminggu sekali. Dipakai buat sembahyang. Ya Allah, sama urusan Allah begitu, ntar ente punya urusan, Tuhan gak urusin ente. Iya, sama urusan Allah kita gak perhatian. Kita punya urusan nih, lagi kesusahan, Allah juga gak bakal perhatian sama kita. Allah maha pencemburu. Marah Allah sama kita. Beli peci biar banyak, jangan atu, beli setahun sekali tuh peci. Ini kadang-kadang peci hitam nih, ini peci pada hitam nih. Coklat ambil tuh peci sini udah. Kelamaan. Jangan. Kain, beli kain yang mahal, beli yang bagus. Ini kadang-kadang beli kain tawar. Udah itu kain gocap tawar, 25 ada jigo dapat ya jigo. Pak, kain yang 25 Pak, main betot-betotan gue berdua sobek Pak. Coba yang bagus nggak bakal. Beli yang mahal, merek yang bermerek, beli buat ibadah sama Allah. Ini beli jam bagus, beli mobil bisa yang bagus, beli celana bisa yang bagus, beli sepatu sampai hitam klimis tuh sepatu. Dia buat sembahyang beli kain bolong semua, kena petikan rokok. Nggak perhatian, nggak pakai pangsi lagi. Tahu pangsi nggak? Celana pangsi. Ini celana pangsi. Pakai celana pangsi, jangan polos aja polos. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Kalau sembahyang jangan telanjang aja, Bu. Pakai pakaian. Kadang-kadang ibu-ibu begitu, sering banget saya tegur. Abang-abang habis mandi, pakai aja langsung mau kena. Betul ya Pak? Pak, betul nggak Pak? Jangan malu, pakai pakaian. Bapak-bapak juga begitu. Habis mandi langsung pakai kain. Godal. Wah, lul banget. Gak ada takut-takutnya sama Tuhan. Gak ada malunya gitu. Pakai Pak. Udah kain bolong, dipakai pangsi nggak pakai, kan pahanya kemana-mana. Biar bolong juga kan kelihatan. Akhirnya pembayaran kagak sah. Pakai mau kena, ibu-ibu. Emang nggak pakai pakaian, kan tembus pandang kena lampu. Ya Allah, lakinya lagi ngeliatin aja lagi. Si bego lagi ngeliatin, bukan dibilangin, ngeliatin juga dia. Yang sama-sama bego. Dia nggak ngerti, yang ini nggak ngerti. Ini bego plus ini kuadrat udah nih. Jangan, ya Allah, biar malu sama Allah. Bagaimana Allah mau ngurusin hidup kita? Kita aja mau urusan Tuhan nggak peduli. Habis sembahyang zikir. Ini kadang-kadang jalan. Dipikir Tuhan temennya sih. Dipikir Tuhan temannya dia, habis ketemu urusan udah. Zikir dulu, astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang kagak habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Betul nggak? Habis assalamualaikum, jangan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi. Ini kadang-kadang alhamdulillah girang kerjaannya kelar udah. Bego lagi aja tuh. Kalau Tuhan dianggap temennya repot ya. Astagfirullahalazim. Pelan-pelan. Biar khusyuk kalau zikir. Ini kadang-kadang di masjid begitu. Mau itu wala muti wala mana tu wala roh tu wala itu wala yang mau jadi menikah jadi ya Rabbi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi daima abada alhamdulillah. Alhamdulillah illa ala kulli hal ni'mati Allahu akbar. Yang imam bego, yang makmum bego. Pegel kita dengarnya. Cuma saya kata aja dah. Ini kerja pelan-pelan. Mau kemana sih buru-buru? Emang rezeki juga ditakar sama Allah. Mau kemana? Pelan-pelan. Ya Rabbi subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masukin ke hati kita. Sebab apa? Zikiran ini makanan. Kenapa zikiran makanan? Kita ini punya jasad. Jeruk, makanan yang ada di depan kita. Itu makanan jasad. Zikir itu makanannya ruh kita. Makanya para anbiya, para aulia itu nggak tahu nguap, ngantuk, nggak tahu, nggak pernah. Dan bersin, nggak pernah. Para anbiya sama aulia, para wali nggak ada yang bersin. Karena apa? Ruhnya betah. Karena orang kalau lagi bangkis itu ruhnya mau keluar dari jasadnya nggak betah. Ini kadang-kadang bangkis di lagu-lagu, wah, 3 rumah kedengeran. Ntar los tuh ruh baru tau rasa lu. Gak balik lagi keder lu. Kabur tuh ruh gak betah sama jasadnya. Karena para wali rajin zikir. Ruhnya betah sama jasad, dipelihara. Mati, masuk kubur, gak dimakan sama binatang. Karena apa? Ruhnya memelihara jasadnya. Karena waktu di dunia si jasad memelihara si ruh. Timbal balik di dalam kubur, ruh memelihara jasad. Maka jasadnya nggak dimakan binatang. Allah kasih tuh. Ini kadang-kadang kagak. Saya pernah nemuin habis nguburin, nggak lama keluarga yang sini, keluarga sini ahli waris berebutan masalah tanah kuburan. Akhirnya bongkar. Pas kita bongkar, penyok mukanya. Ya Allah, malaikat tuh gergetan banget kayaknya sama dia tuh. Emang lagi diancamnya di bawah, turun lo. Jangan kita jangan begitu tuh. Zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masukin ke hati kita nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukin ke hati. Jelas nggak kira-kira? Kagak. Emang kagak paham lu dari tadi. Gua ngomong sejam juga dia nggak paham ya. Sama aja, asik aja dia dibawa dunia sendiri. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Kecerdasan. Biasanya yang begini rajin ngaji ntar pinter. Saya punya murid begini juga sama modelnya 11-12 deh. Ngaji, ikut ngaji sama saya. Ikut ngaji diajak ngaji terus. Karena apa? Ilmu itu kan membawa barokah. Nur Allah. Al-ilmu nur. Ilmu ini cahaya membawa keberkahan. Ini yang begini bisa bener besok juga bawa motor. Saya punya murid begitu, ngaji, terus saya suruh ngaji aja. Bapaknya ustad murid saya, ngaji, anaknya suruh ngaji. Nah, anak saya kagak paham ya, yang penting duduk ngaji. Terus sekarang bawa motor sendiri udah, pakai bikin SIM lagi. Padahal tadi sama, tapi Allah kasih kelebihan dari
ilmu tersebut membawa keberkahan, keauban. Ntar gue udah paham. Ini sih lagi asik aja. Tak gue bagi duit mah. Tuh duit mah enggak dia. Aneh ya. Dari tadi gue ngomong udah sejam bersejam gak ngeh-ngeh. Gue duit enggak langsung pakai. Cuma kalau urusan duit bukan main, gak bapak-bapak, gak anak kecil, semuanya dah. Tuyul aja doyan. Subhanallah, bisa begitu ya. Ya, jadi kita di peringatan Maulid ini kuncinya perbanyak sholawat supaya tambah kecintaan kepada hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar cinta sama Nabi. Nanti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu menyampaikan kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ke hadirat Allah mati, bukan. Ada beb yang ke hadirat Allah dulu beb. Udah ketakutan tadi, bukan, maksudnya apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad, ridhonya orang tua, ridhonya guru. Perlu orang tua buat di dunia. Kalau mau senang di dunia, mau bahagia di dunia, taat sama orang tua. Jangan ngomong kasar, jangan pernah bilang gak ada. Ini kadang-kadang kan mak minta duit, bagi gua duit apa, gua gak punya duit. Lagi kagak ada. Begitu. Akhirnya gak ada terus. Kalau sama orang tua, kalau dia bilang bagi gua duit, jangan bilang gak ada. Ada, entar saya ke ATM dulu, mana kita minjem. Itu sama orang tua mau begitu. Karena apa? Kunci keberkahan di dunia orang tua, karomah itu adanya pada orang tua kita. Ibu bapak kita tuh keramat kita yang nyata. Ini demen ziarah wali anu, ziarah ke sono, ziarah ke sini, emaknya di rumah lagi luantangan tuh kagak urusan. Lihatin tuh mak kita. Tuh keberkahan kita, keramat kita tuh, manjur doanya. Akhirat guru. Di akhirat kita bisa selamat, bisa dapat syafaat Nabi, itu wasilahnya seorang guru. Taat kita sama guru kita, sebagaimana kita ke orang tua kita, maka akan datang tuh, terkumpul tuh orang tua, guru, ridho Nabi, ridho Allah. Wah, senang banget kita hidup di dunia nih, apalagi di akhirat luar biasa. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita minta sama Allah pada malam hari ini, insya Allah tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah ampunin dosa-dosa kita semua, Allah kabul hajat kita semua, Allah mudahin segala urusan kita semua. Kita doain anak-anak kita jadi anak yang saleh salehah. Kita doain juga orang tua kita panjang umur, semua sehat afiat. Kita doain juga guru-guru kita yang hadir, para habaib, para asatidz yang hadir, biar panjang umur, sehat afiat, dan selalu bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doain orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di mana makam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamam min kulli sul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.